Nazaret yang hari ini berangkat ke atau besok akan berangkat ke UPH. Satu kebanggaan buat kami semua. Dan yang ketiga adalah kita bersekutu bersama-sama dalam persekutuan doa. Bapak Ibu Saudara, tidak banyak buang waktu. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Saya biasa kasih tema dan khusus kita semua spesial Natalia, dengar ini baik-baik, dan kita semua, baik kita orang tua, orang muda, dengar baik-baik. Ini tema saya, kerja, usaha, pintar, hebat tanpa Yesus sia-sia. Saya ulangi lagi saudara, kerja, usaha, pintar, hebat tanpa Yesus apa saudara? Sia-sia. Saudara-saudara, saya ingin mau menyampaikan satu survei. Saya mendengar dari ketua umum kami Gereja Sidin Jemaat Allah di Indonesia, mantan ketua umum kami Pendeta Budi Setiawan. Dia mengatakan ini, saudara dengar ini baik-baik. Dia mengatakan begini, seluruh kesuksesan manusia, entah dia pintar, entah dia bodoh, 80% dari kesuksesan itu adalah anugerah. Sekali lagi dia mengatakan menurut survei bahwa manusia itu sukses 80%. Itu berarti 20% adalah kemampuan manusia. 80% adalah karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Saudara boleh setuju atau tidak, tapi sudah banyak kesaksian. Sudah banyak orang-orang di sekitar kita bukan orang-orang hebat, bukan lahir dari keluarga hebat, tapi hari ini mereka bisa jadi hebat, membuktikan. Ingat, 80% sukses itu anugerah Tuhan. Mau dia pendeta, mau dia pengusaha, sukses itu anugerah Tuhan, 80%. Jadi tadi saya suka kalau Natalia bilang kita terima kasih buat doa Bapak Mama, tetapi tadi saya bilang 80% itu tangan Tuhan. 20% hasil kita belajar, hasil kita kerja keras, 20%. Dan itu yang saya mau sampaikan dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 11. Kita akan menemukan orang pintar yang tak berdaya tanpa Tuhan, orang hebat yang tidak berdaya tanpa Tuhan, pendeta yang hebat tanpa Tuhan sekalipun tidak ada apa-apanya. Semua karena anugerah. Ada lagu yang berkata begini, bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kecakapanmu kau dipanggil. Dia bilang semua karena anugerah, semua karena anugerahnya. Jadi Bapak Ibu saudara, kita ada karena anugerah. Siapa yang lahir langsung bawa kekayaan? Tidak ada. Siapa yang lahir bawa mobil waktu ada di perut mama? Tidak ada. Kalau begitu kita harus akui 80% hidup ini anugerah. Mari kita baca. Kalau saudara tidak percaya, mari kita baca bahwa hidup ini adalah anugerah. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Tetapi saya mau baca tidak semua, saya baca yang 1 sampai 6. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Perhatikan baik-baik ayat yang kedua. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang apa? Membasuh jalannya. Saudara tahu ayat yang ketiga. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Perhatikan ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami apa?
tidak menangkap apa-apa, tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara dengar bahwa ini saya mau coba bawa apa yang menjadi survei hamba Tuhan tadi, para pendeta tadi, bahwa hidup adalah anugerah. Pertama, kalau saudara baca ayat yang kedua, entah saudara selidiki atau perhatikan baik-baik atau tidak, perhatikan ayat 2 baik-baik. Ia naik ke dalam salah satu perang. Perhatikan ayat ini. Ini bicara tentang anugerah pertama. Dengar baik-baik. Saudara, pada waktu dia turun, kalau saudara baca ayat yang ke berapa ini? Ayat yang ke-1, saudara lihat waktu ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Ia melihat berapa perahu, saudara, yang diberkati Tuhan. Saya tanya saudara, berapa perahu yang dilihat Tuhan? Berapa perahu yang diisi oleh Tuhan dengan ikan yang banyak? Hah? Berapa perahu yang Tuhan isi pertama kali ikannya? 1. Lihat baik-baik. Ada 2 perahu yang menjadi penglihatan Tuhan. Ada 2 perahu. Tapi hanya ada 1 perahu yang menjadi prioritas Tuhan untuk Tuhan isi. Perahu siapa itu? Perahu Simon. Apa artinya? Ini anugerah. Ada 2 perahu. Harusnya Tuhan isi 2-2. Perahu yang kedua itu Petrus yang panggil dia, mari bantu kok kita isi. Tapi perahu yang menjadi fokus untuk Tuhan isi adalah perahu Simon. Padahal ada 2 perahu. Nah, saya kasih tahu saudara, berapa banyak yang mau ke UPH? Banyak, termasuk kakak Michael. Kalau kamu bisa pergi, itu seperti tadi. Ada banyak perahu, tapi perahu Simon yang dipilih. Ada banyak siswa, tapi siswa yang bernama Natalia yang dipilih sebagai perahu yang dikasih anugerah. Amin. Jadi termasuk kita para hamba-hamba lah. Apa saudara lebih baik dari orang lain? Saya juga lebih baik dari orang lain? Tidak. Semua karena Tuhan lihat banyak, tapi dia bilang kayaknya ini perahu yang kita mau. Perahu yang dikasih kepada kita adalah perahu anugerah. Tidak ada kata amin ya. Saudara, itu anugerah pertama. Anugerah kedua, Petrus ini orang pintar atau orang bodoh? Sering orang bilang Petrus nelayan bodoh. Siapa yang bilang dia bodoh? Dia pintar. Hanya memang nelayan pada waktu itu tidak merupakan orang-orang penting seperti hari ini, para pengusaha nelayan. Tapi lihat baik-baik. Yang saya maksudkan di sini pintar adalah dia pintar untuk membawa perahu. Dan yang kedua, dia orang yang pintar profesional di bidangnya, yaitu nelayan. Dia tahu di mana harus tangkap ikan, kapan harus tangkap ikan, bulan berapa harus tangkap ikan, dan bulan yang gelap atau terang dia tahu. Tapi hari itu saudara perhatikan orang pintar itu berkata, "Guru, sepanjang malam kami kerja keras, kalau boleh saya tambah, dengan kepintaran kami." Alkitab bilang kami tidak tangkap apa-apa. Sampai Tuhan datang, dia kasih anugerah baru mereka tangkap. Saya kasih tahu saudara, ini bukan khotbah untuk Natalia saja, kita semua termasuk saya. Kalau saudara bisa dapat sesuatu yang hebat, ingat anugerah Tuhan. Saudara, saya bisa pimpin pujian dengan suara bagus, saya selalu bilang itu anugerah Tuhan. Ada banyak orang sudah latih, panggil guru, belajar mengajar untuk bisa nyanyi juga tidak bisa menyanyi sampai dia mati. Tapi ada orang lahir saja dia menangis saja sudah enak, menangis saja. Enak. Ada yang sudah seperti rocker. Semua ini anugerah. Amin. Amin. Tadi saya dengar Mama Syokain bilang ini Natalia ini pemalu. Hari ini kalau saudara ke gereja kami, dia salah satu yang tampil paling depan. Apa artinya anugerah? Saya juga dulu pemalu, saudara. Saya juga seperti Natalia, orang kalau tamu datang model banyak orang, ini saya di belakang. Tapi kalau hari ini saya bisa berdiri depan saudara satu kata lagi, anugerah. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang layak dapat anugerah? Kalau bertanya begini, tidak ada yang tahu karena anugerah itu ada di tangan Tuhan. Dia mau pilih siapa, terserah. Karena itu saya ingatkan saudara, tidak usah iri dengan orang lain. Kalau itu anugerahmu, tadi dia bilang ada 2 perahu. Tapi kalau sudah anugerah Petrus,
itu kawan hanya numpang untuk nikmati anugerah. Amin. Kalau sudah anugerahnya saudara, tidak ada satu orang manusia pun bisa membatalkan. Tapi kalau bukan anugerah, sekali lagi saudara mau paksa model apapun tidak bisa. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat, kita ambil kesimpulan. Saya akhirnya menyetujui apa yang dikatakan oleh pendeta senior kami, bahwa 80% hidup ini adalah anugerah. Saya punya tetangga yang saya tahu, dia orang kaya luar biasa, kaya luar biasa. Waktu saya masih kecil, kipas angin kami pun keluarga tidak bisa beli, dia pun kipas angin semua kamar. Zaman itu kipas angin itu seperti Anda pakai AC sekarang. Lalu mobilnya berapa memang, motor apa lagi. Orang belum pakai keramik, masih pakai lantai hitam dulu itu. Mereka sudah keramik. Tapi maaf, saya lihat tidak ada satu anak pun yang sekolahnya sukses. Padahal mimpi bapaknya kalau bisa salah satunya jadi dokter. Saya kasih tahu saudara, tidak ada satu yang sekolahnya lulus sampai selesai. Tapi saya juga kenal ada orang-orang yang mamanya susah, bapaknya susah, neneknya susah, apalagi bayinya susah. Tapi cucu-cucunya itu, anak-anaknya Tuhan angkat. Apa itu? Anugerah. Nah, kalau begitu menyadari bahwa hidup ini anugerah, Natalia dan kita semua para orang tua, mari kita baca cerita ini. Petrus bilang begini, saya kerja keras dari malam, tapi saya tidak tangkap apa-apa. Nah, saudara jangan salah ya. Saudara bangun besok pagi, lalu saudara tidak sekolah, saudara tidak kuliah, lalu saudara bilang sama mama, tenang, besok sekolah lagi. Karena tadi malam Pak Pendeta Jiri Ado bilang, ini hidup anugerah 80%. Jadi biar saya tidak mau belajar, saya tidak mau kerja, karena ini anugerah, maka saya percaya anugerah datang. Tidak bisa. Petrus memulai dengan kata, saya kerja sepanjang malam. Kita kerja saja, dan ada satu waktu kita berjumpa dengan anugerah, dan hasil kerja anugerah kolaborasi dengan kita akan menghasilkan manusia yang hebat dan luar biasa. Amin. Saya belum khotbah, saya baru mulai, tapi supaya saudara sadar bahwa hidup ini apa? Hidup ini apa? Anugerah. Nah, kita mulai baca ayat yang ke-1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang banyak mengerumuni dia. Hendak apa, saudara? Mendengarkan firman Allah. Mujizat dalam konteks ini terjadi dimulai dari ayat yang ke-1. Tidak dimulai dengan ayat yang kelima yang tadi dikatakan kami sudah kerja keras. Tapi lihat, tangkapnya tidak dapat apa-apa. Setelah itu Yesus mau merubah pola pikir Petrus. Kalau diandalkan kekuatannya, diandalkan hebatnya, diandalkan kepintarannya, kalau saya terjemahkan sekarang, kalau dia andalkan uangnya, jabatannya, maka sekarang Yesus mulai berubah bahwa anugerah itu salah satunya adalah ayat yang ke-1. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang banyak orang mengurumuni dia. Hendak apa saudara-saudara di situ? Mendengarkan dia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya kalau kita pikir dengan matematika, kebutuhan Petrus bukan firman. Kebutuhan Petrus adalah menangkap ikan. Itu kebutuhan dia. Tapi Tuhan ubah kepada Petrus. Lu selama ini hanya dengan lu punya cita-cita, mimpi, harapan hanya untuk tangkap ikan. Sekarang saya rubah lu ya. Kalau saya boleh ilustrasikan atau poin pertama begini. Petrus ini ambisinya sangat hebat sekali, menjadi seorang nelayan yang sukses. Tapi Tuhan sedang bicara begini. Kalau tadi prioritas Petrus adalah tangkap ikan, dapat doi, jadi kaya, maka Tuhan ubah di dalam ayat yang ke-1. Dia bilang begini,
Semua orang ingin mendengarkan Tuhan. Apa artinya? Satu, orang yang menyadari hidup ini anugerah dan bukan karena kekuatan dan kemampuan, dia akan menyadari bahwa hidup yang paling penting untuk diutamakan bukan tujuan cita-cita, tapi yang pertama adalah Tuhan dan firman-Nya. Sekali lagi, cita-cita boleh, harapan boleh, tetapi dengar baik-baik. Kalau cita-cita dan harapan menjadi tujuan terakhir saudara, itu sebabnya saya sering bilang, yang bikin bom bunuh diri itu bukan orang bodoh, ya kan? Yang bobol bank itu bukan orang bodoh, yang tadi itu ibu bilang tadi, yang mengerti IT, teknologi, yang bisa bobol. Kita orang bodoh mana bisa bobol ATM? Artinya orang pintar. Orang pintar tanpa disentuh oleh firman Tuhan, keberhasilannya selalu saya bilang, dengar baik, keberhasilan hanya akan menghasilkan kehancuran bagi si penerima berkat itu. Lihat dulu kan, orang masih susah kan, orang tidak pikir macam-macam. Setelah dia kaya, mulai pikiran aneh-aneh. Dulu tidak ada doi, mau bikin apa. Setelah ada doi, bingung, dan akhirnya orang buat kejahatan. Saudara mengerti sampai di sini? Bapak Ibu paham sampai di sini? Bahwa cita-cita penting, tetapi cita-cita yang tidak ditakluk di bawah firman Allah, cita-cita itu membahayakan orang itu. Saya kasih contoh saja. Dokter. Siapa yang tidak mau jadi dokter? Jangankan dokter yang dokter manusia, dokter hewan saja kita bangga. Orang tanya itu siapa? Itu betul tohuan. Walaupun hanya marga yang mirip-mirip. Adu, padahal satu adu, satu adoy. Tapi karena kita anggap, oh ini orang hebat, saya pun tahu. Nah, maksudnya begini, saudara sudah baca ulang-ulang, yang aborsi itu siapa? Dokter. Yang bunuh itu bayi-bayi hasil pernikahan gelap itu siapa? Dokter. Tadi saya bilang, saudara boleh akui atau tidak, ini fakta bahwa kepintaran tanpa disentuh oleh firman Tuhan dengan cara yang benar hanya menghasilkan kehancuran dan kejahatan. Makanya prioritas pertama adalah orang sukses harus takluk di bawah firman Tuhan. Kalau begitu poin pertama, orang yang mengalami anugerah harus orang yang memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya. Waktu disuruh pilih, harusnya Petrus bisa bilang begini, Yesus, tangkap dulu ikan dong, saya mau dengar kamu khotbah. Tapi Alkitab tidak bilang begitu. Dia mau dengar, baru Tuhan kasih dia ikan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, poin pertama, orang yang ingin dapat anugerah atau orang yang sudah dapat anugerah, ciri pertamanya dia selalu menaruh Tuhan nomor satu dalam hidupnya. Bukan cita-cita, bukan apalagi kekayaan, harta, karena tuh akhirnya kekayaan dia, kemampuan dia tidak bisa tolong dia tangkap ikan. Dan Tuhan sedang ubah dia. Petrus. Kalau lu utamakan firman, gampang itu berkah. Saya kemarin menyinggung bahwa kadang-kadang firman itu kita berpikir bahwa firman itu yang kita baca saja, yang dikhotbahkan oleh pendeta saja. Tapi saudara tahu ada kuasa firman yang luar biasa. Dalam menciptakan dunia ini yang besar ini, dia tidak bilang dia cipta lewat tangan Tuhan, tapi dia cukup berfirman. Saya selalu bilang di gereja, saya paling marah kalau orang dengar khotbah main-main, saya bilang. Karena pertama firman itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Tapi firman juga lah yang menjadikan sesuatu itu ada. Kenapa Petrus utama dengar suara Tuhan? Karena dia tahu bahwa firman dapat menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada masa depan menjadi masa depan. Ada amin. Jadi orang Natalia, saya selalu pesan, saya selalu bilang dia, kalau dia ke pastori ke belakang ambil pakaian, saya selalu omong dia udah mulai ingat.
Kamu utamakan Tuhan, nanti Tuhan urus kamu. Dan setelah dia nyatakan lulus, saya masih pesan dia, ingat ya, lu akan pergi tinggalkan kita, tapi saya dikasih ingat lu, lakukan tetap yang sama seperti yang lu lakukan selama lu ada di rumah. Dan biarkan Tuhan berkarya lebih luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, di dalam ayat yang ketiga, coba kita perhatikan, atau lebih tepat ayat 2. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Yang tadi saya bilang, orang yang dapat anugerah itu tidak berpangku tangan. Ada saudara tadi saya bilang, jangan kalau saudara pikir, oh ini anugerah, kalau gitu kita tidak usah buat apa-apa, Bapak. Tidak usah belajar, tidak usah cari nilai tinggi, tidak usah kerja, tidak usah berusaha. Oh bukan. Mari kita baca ayat yang kedua. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan telah turun dan apa? Saudara perhatikan itu, sedang membasuh jalannya. Orang membasuh jala itu artinya dia periksa jala, adakah jala yang robek. Kalau ada yang robek, dia harus jahit. Kalau ada yang sobek besar, dia harus jahit. Dia harus perbaiki. Kalau ada lumut-lumut, dia harus bersihkan. Kenapa? Karena lumut itu akan menghalangi ikan itu berisi masuk ke setiap lubang-lubang daripada jala itu. Perhatikan, walaupun anugerah itu ada, tapi Petrus tidak pikul gantung saja, biar dia terobek. Kalau memang Tuhan mau buat terobek itu Tuhan bisa pakai. Tidak, dia perbaiki itu jala. Artinya saya selalu bilang, orang yang dapat anugerah itu adalah orang yang juga mempersiapkan diri dengan baik. Jadi kalau saudara ditunggu anugerah, salah. Di dalam kita menanti anugerah itu, kita persiapkan diri dengan baik. Nah, contoh UPH. Sekarang kalau dia dapat anugerah kan untuk tes di UPH, tapi tidak belajar, kan harus ada tesnya, ya kan? Bagaimana dia bisa pikir di UPH? Kalau tes saja nilai matematika 4, 3, 2, 1 tidak bisa. Nah, karena itu orang yang mendapatkan anugerah akan menghargai dengan mempersiapkan diri dengan baik. Tidak ada kata amin. Saya juga diberi anugerah jadi pendeta. Tapi bayangkan kalau saya tutup mata, tidur siang malam, tidak usah firman, lalu tiba-tiba saya bangun, saya bilang Tuhan akan kasih saya anugerah. Maka saya tidak akan bisa menyampaikan sedetail apa yang saya khotbah sore ini. Jadi anugerah itu juga harus dipersiapkan, supaya waktu anugerah itu datang, dia pantas layak ada di situ. Itu seperti helikopter, ada nama tempatnya, namanya helipad. Dia bisa mendarat di mana saja, tapi dia akan lebih tepat mendarat di helipad. Anugerah juga begitu. Kalau dia tidak jatuh pada orang yang tepat, tadi saya bilang, nanti anugerah itu bisa disalahgunakan. Sampai di sini sudah mengerti. Kedua, kalau kita tidak siap dengan baik, maka kita sebenarnya tidak menghargai anugerah Tuhan. Amin. Contoh ya, saya selalu bilang begini, bagaimana saudara mau jadi polisi? Polisi itu kan diperiksa mulai dari semua. Ada varises tidak, ya kan? Lalu ada lubang tidak di telinga saudara. Sebenarnya ada anugerah saja, kemungkinan Tuhan mau jadikan saudara polisi. Lalu kalau pramugari lebih sadis lagi, tidak boleh ada gigi berlubang. Nah, kalau saya selalu bilang, saudara tidak tahu sikat gigi, lalu gigimu berlubang. Sebenarnya Tuhan lihat lu muka secantik. Hanya karena tidak tahu sikat gigi akhirnya lubang. Waktu ketika saudara dewasa pas mau tes pramugari, orang bilang bisa bapak di gigi lubang. Lihat, anugerah itu memang ada, tapi anugerah harus dipersiapkan seperti orang menyiapkan jalan. Termasuk kita para pelayan, termasuk saya juga. Saya selalu bilang, bagaimana Tuhan mau pakai saudara dan saya kalau saudara dan saya tidak menyiapkan dengan baik untuk menyambut anugerah. Yang song leader harus siap dengan baik, yang pemain musik harus siap dengan baik. Di gereja saya selalu tekankan ini terus.
Itu bukti kita siap menyambut anugerah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kalau saudara setuju. Apa yang saya mau sampaikan ini fakta, ada tertulis di Alkitab. Petrus, bayangkan kalau Tuhan kirim ikan, ya kan? Lalu kalau itu lubang, coba saudara pikir saja. Kalau dia tidak siap sebelumnya, walaupun dia belum tahu nanti dia bisa tangkap ikan, dia siap dahulu. Dan waktu ikan itu masuk, ikan tidak bisa keluar. Banyak orang Tuhan sudah siap dia anugerah, tapi karena tidak menyiapkan dengan baik, anugerah itu lewat begitu saja. Makanya sambil saudara dapat tunggu anugerah, persiapkan dirimu baik-baik. Anak-anak sekolah udah baik. Yang kuliah, kerjakan tugas baik-baik. Soal anugerah tidak usah urus, nanti Tuhan kasih, tapi anugerah itu harus bertepatan dengan persiapan saudara. Amin. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu mengerti. Yang ketiga, anugerah itu, coba kita baca yang ketiga. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu siapa? Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari perahu itu. Tadi saya bilang ini anugerah. Kenapa? Ada dua perahu yang dia lihat, tapi dalam ayat 3 dia bilang dia naik di perahu. Kami ada 12 bersaudara. Saya punya cita-cita jadi tentara, jadi polisi, ikut papa dan om saya. Dan kalau dipikir secara baik-baik, ada saya punya kakak satu lebih baik karakternya daripada saya. Tapi kenapa Tuhan pilih saya jadi pendeta? Itu yang saya bilang anugerah. Amin. Sekali lagi saudara yang punya suara bagus, pakai baik-baik untuk Tuhan. Saudara yang main musik bagus, pakai baik-baik untuk Tuhan. Karena itu anugerah yang tidak semua orang miliki. Anda percaya tidak, dari semua kita yang dulu kalau lihat orang main piano di hotel atau di persekutuan di gereja, biasanya kita bilang gini, ih bagus coba beta bisa, beta main biar pagi siang malam coba. Tapi saudara tidak bisa. Mereka itu baru lihat saja orang main, tiba-tiba pulang dong, teng jadi. Kita ini sudah berdua puasa 40 hari, 40 malam, tekan organ angkat tangan dari kita. Nah itu yang sebelum anugerah. Nah tapi sudah baru kita baca, ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit ke mana saudara? Sedikit jauh dari pantai. Ini yang ketiga, orang yang dapat anugerah harus makin hari makin taat sama Tuhan. Tidak ada kata amin. Saudara lihat, dia dipersiapkan untuk dapat ikan banyak oleh Tuhan nanti, bukan hasil kerja keras dia, tapi dia sudah mulai menunjukkan sifat baiknya kepada Tuhan dengan dia taat. Walaupun sederhana perintahnya, dorong perahu ke tengah, sedikit jauh ke dalam, tebarkan jalan. Petrus selalu saya bilang, bisa bilang begini, Yesus, maksudnya Yesus. Beta ini tadi malam, jangankan lempar ke kanan, kiri, kanan, muka, belakang, semua beta suruh buang. Jadi kayaknya Tuhan Yesus suruh orang lain saja. Tidak, kata Alkitab, dia tebarkan jalan, ikut persis maunya Tuhan. Jadi Natalia khusus, anak saya ini, Papa Gembala pesan, sudah seperti kemarin Papa Gembala bilang, bukan hanya taat waktu lu ada di sini, tapi waktu ada di sana, di Jawa, taat sama Tuhan. Amin. Kalau mau lihat Tuhan kasih anugerah untuk kita belajar untuk taat, tidak ada kata amin. Kalau mau belajar untuk lihat anugerah Tuhan, belajar dahulu taat. Kalau tidak taat, jangan pernah harap Tuhan kasih anugerahnya. Karena betul dong, Tuhan bilang tebarkan jalan, dia tebarkan jalan. Mungkin agak berlebihan saudara-saudara, tapi Mama Syokai, Kakak Nita dan juga Natalia tahu, menjelang dia berangkat, saya hanya pesan satu, atau menjelang ujian,
Nah kakak Nita bilang, Bapak tolong doakan, dan dia juga minta tolong kami doakan. Tapi sekali lagi karena saya tahu bahwa bukan karena gembala yang membuat orang berhasil, maka saya hanya pesan dia begini, Bapak Mama. Kata dia kan pemain tamborin di gereja kami, kadang-kadang melayani di mimbar, dan saya bilang, kata dia, Bapak minta, satu, lu menjelang berangkat Bapak akan taruh lubung jadwal lebih banyak lagi. Ya, siap. Dan menjelang lu berangkat atau menjelang lu ujian ini, lu lebih banyak sungguh-sungguh ada di dalam hadirat Tuhan untuk melayani. Siapa? Jadi waktu saya dengar Kakak Nita bilang, Bapak puji Tuhan, dia berhasil, saya tidak terlalu kaget. Kenapa? Karena bagi Petrus, dia mentaati dan anugerah Tuhan datang dalam hidupnya. Ikan dia tangkap dengan mudahnya. Jadi saya kasih tahu anak-anak muda atau semua kita orang tua. Tadi ada ibu yang bilang belum tuh anak, mari kita coba belajar taat. Biarkan anak-anak kita belajar taat sama Tuhan, dan Tuhan akan memberikan apa yang menjadi mimpi Petrus dan mimpi kita semua, yaitu ikan yang begitu banyak, begitu mudahnya ditangkap. Saya tahu saya tidak membesar-besar. Kalau Bapak Ibu tahu UPH adalah salah satu sekolah atau tempat orang kuliah yang sangat-sangat terkenal di Indonesia. Orang-orang kaya, orang-orang hebat pun anak ada di situ. Makanya jujur Kakak Nita, Mama, waktu dengar pertama kali, secara manusia saya bilang, Tuhan tolong ini anak. Kenapa? Terlalu sulit. Kalaupun masuk, Anda harus punya, orang Ambon bilang, kepeng, tabakal. Kalau dia tidak bisa. Tapi mengapa dia dapat? Tadi saya bilang, ketika engkau taat tanpa pikir macam-macam, itu tidak pikir macam-macam, pokoknya taat saja. Anugerah itu datang dan Petrus kagum sama Tuhan. Di persekutuan doa, gereja dimanapun kita melayani, belajar untuk taat dan biarkan Tuhan yang urus apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi? Selama Anda taat apa Bapak Gembala, Bapak Pendeta? Taat melayani. Kalau saudara sedang melayani, taat apa? Taat berdoa, taat semua yang Tuhan suruh. Sekali lagi, urusan Tuhan adalah urusan untuk mengangkat saudara. Saya khotbah mengenai Mazmur 92 dalam ucapan syukur di salah satu kaum muda kami 17 tahun. Dan saya angkat Mazmur 92 itu, dia berkata orang benar itu seperti pohon aras. Pohon aras itu tumbuh 1.500 sampai 3.000 di atas gunung, 1.500. Namun singkat cerita saya jelaskan begini. Pohon aras di Bandung adalah pohon aras yang lurus, kuat, dan dianggap sebagai kayu terbaik. Nah, kayu ini akhirnya dipakai di bait Allah yang dibangun Salomo dan juga Daud. Dan bukan hanya itu, kayu terbaik ini juga dipakai sebagai bahan terbaik, bahan dasar terbaik untuk bangun rumah jabatannya raja, yaitu Raja Daud. Saya punya aplikasi begini. Sekarang ini kalau orang mau angkat kayu itu dari gunung, tinggal pakai drone, angkat, bawa ke kota. Tapi zaman itu 1.500 di atas gunung, bagaimana mungkin mereka dapat melihat ada kayu bagus di sana, dan bagaimana mungkin kayu itu bisa dibawa ke rumah raja untuk dijadikan rumah terbaik. Saya bilang sama orang-orang, saya bilang itu gambaran hidup kita. Kalau kita siapkan diri dengan lurus baik seperti kayu pohon aras itu, maka walaupun dia ada di gunung sana tak terlihat, di gunung sana Tuhan bisa bawa itu gunung, itu kayu yang tidak terlihat yang di atas gunung itu, Tuhan bisa tarik dia masuk kota dan taruh di rumah raja. Demikian hidup kita. Ketika kita benar taat sama Tuhan, Anda mau di kampung kah di Udik, Tuhan bisa bawa Anda untuk menjadi orang yang luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dan itu dibuktikan dengan Daud. Daud itu hanya gembala domba, bau kambing. Waktu dipilih untuk menjadi raja, Isai bapaknya saja tidak bisa lihat Daud ini orang yang hebat. Dia sodor-sodor, dia punya kakak-kakak.
Ini bagus, ini bagus. Lalu kata Alkitab, engkau lihat apa yang dilihat mata, tapi Tuhan lihat hati. Saya kasih tahu anak-anak muda, tangkap ini Bapak. Kalau engkau mau lihat sesuatu yang luar biasa, tidak peduli Anda ini dari Guanfatu kah, dari kampung manakah, kalau engkau lurus dan benar dengan Tuhan, promosi itu bagiannya Tuhan. Pengangkatan itu miliknya Tuhan. Sudah jangan lama-lama, karena saya percaya ini Ibu Syokain kayaknya ada masak. Saya ada cium bau dari sini. Tapi sudah, coba kita baca ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang paling dalam, tebarkan jalamu. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, terus. Ayat 6, setelah mereka melakukannya, perhatikan ini, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Tadi lihat, belum buat apa-apa untuk Tuhan, kerja keras, kepintaran, tidak tangkap apa-apa. Tapi setelah kata Alkitab, mereka melakukannya. Apa yang mereka lakukan? Perintah Tuhan. Alkitab bilang mereka tangkap sejumlah besar ikan. Jadi mari kita para orang tua, kalaupun kita tidak punya uang untuk bisa sekolahkan mereka, berlutut di bawah kaki Tuhan, minta supaya mereka hidup dalam ketaatan. Waktu mereka ketaatan, taat itulah berkat itu datang. Amin. Waktu mereka taat, berkat itu datang. Mujizat itu datang, pertolongan Tuhan itu datang. Ayat 8, kita lompat ayat 8. Kita lompat ayat 8. Saya tidak suruh saudara melompat. Kita mau lompat pada ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu pun ia tersungkur di depan Yesus. Perhatikan, orang yang menyadari hidup ini adalah anugerah Tuhan. Orang yang merasakan hidup ini adalah anugerah Tuhan. Dia punya sikap berikut adalah dia selalu rindu tersungkur di bawah kaki Tuhan. Saya ulangi lagi, orang yang merasa dirinya adalah anugerah Tuhan harusnya punya kerinduan untuk selalu apa? Tersungkur di bawah kaki Tuhan. Saya baca ayat 8 sekali lagi. Kata Simon Petrus melihat hal itu, ia pun apa? Tersungkur di depan Yesus, berkata, Tuhan, pergilah daripada bukan aku ini seorang berdosa. Orang yang tersungkur di bawah kaki Tuhan itu bukan selamanya orang benar, saudara. Justru karena dia merasa dia berdosa, dia mau tersungkur. Orang yang tersungkur itu hanya ada dua alasan. Satu, seperti Petrus bilang, aku orang berdosa, dia tersungkur. Kedua, kenapa dia tersungkur? Karena tadi dia pun usaha untuk dapat ikan, tidak bisa. Setelah itu dia lihat keajaiban Tuhan, anugerah Tuhan, dia tersungkur. Jadi sekali lagi, kalau saudara dapat sesuatu daripada Tuhan, pangkat, kedudukan, nama besar, kecantikan, harusnya orang yang pertama rindu tersungkur adalah saudara dan saya. Amin. Natalia sudah berangkat mewakili keluarga besar Hani. Kita tidak mungkin kan Natalia yang dapat anugerah sekolah lalu kita semua ikut. Tetapi kan kita pun faham ada ikut, kita pun marga ada ikut di sana, Hani. Betul kan? Kalau begitu bukan hanya Natalia yang tersungkur. Mari keluarga besar Hani, Syokain, keluarga siapapun yang terkait di dalamnya, kita sama-sama harus senantiasa tersungkur. Karena ada anugerah yang dikasih untuk seorang anak, seorang cucu bagi keluarga Hani. Lalu bagaimana dengan kita? Sama. Kan ada kita anak yang jadi polisi, betul tak? Saat orang lain anak tes 8 kali, polisi tolak. Ada orang yang sekali tes lulus, ada orang sudah 8 kali tolak terus. Itu saya bilang anugerah. Karena itu selalu tersungkur di bawah kaki Tuhan. Amin. Yang terakhir lalu kita berdoa. Saya ini sampai saya masih khotbah panjang, saya lihat ada wajah-wajah mulai tunduk-tunduk ke bawah. Ya, tidak. Tapi yang terakhir saya mau sampaikan ini, Bapak Ibu dengar, tahan sebentar supaya kita selesai. Demikian dia, ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan apa? Segala sesuatu,
Lalu perhatikan kata terakhir, lalu mengikut Yesus. Apa artinya? Orang yang mendapatkan anugerah, yang menyadari semua yang dia dapatkan anugerah Tuhan, tidak akan pernah meninggalkan Tuhannya. Jadi Natalia, tadi Amos Sokain ngomong itu betul, nanti saya mau ngomong juga. Biasanya katanya pohon mangga itu kalau tidak berbuah, belum berbuah maksudnya, orang lewat juga sih tinggal saja. Betul? Kebetulan sekarang sudah mulai bunga-bunga mangga mulai muncul. Maka mangga yang sudah berbuah itu daya tariknya kuat. Pertama, dia masih buah, orang Kupang bilang lusuk-lusuk, buah yang belum terlalu. Siapa yang lihat pertama kali kalau buah-buah begitu yang belum terlalu matang? Ibu hamil. Bapak betani dan asam-asam. Bapak lihat mangga tetangga itu. Pertama yang dia tarik adalah ibu hamil. Kedua, setelah dia makin besar, makin matang, dia tarik siapa? Anak-anak nakal. Lihat orang tetangga tidak, Pak, lampu dulu, tapi dia ditangkap di belakang. Dia orang tanya, siapa yang pergi? Tentang. Padahal jatuh dia yang pergi ambil. Kedua, apa artinya? Saya bikin ilustrasi bahwa semakin orang jadi hebat, itu perhatian orang makin banyak. Makin orang banyak perhatikan, ada dua kemungkinan tadi. Satu orang pencuri, dua orang lempar, kasih jatuh dia. Kata lihat, orang tidak hanya lihat lubung naik nanti tinggi seperti pohon yang sukses, pohon mangga. Tapi ada orang yang lihat tapi bilang, ini bagus ini buah. Tapi ada orang yang siap-siap ambil batu dan lempar kasih jatuh. Alkitab bilang, karena itu menyadari ini anugerah, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kata Alkitab, lalu dia ikut Yesus. Yesus di mana dia pergi situ? Yesus pergi mana? Dia pergi ke situ. Apa artinya? Kenapa Yesus pergi ke mana? Kita harus ke situ. Karena hanya Yesus yang bisa pegang tangan kita. Kalau dia tidak pegang tangan kita, pertama kita pernah dapat catatan waktu Petrus dan teman-teman jalan tanpa Yesus, gelombang hantam, mereka hampir tenggelam dan mati. Saya kasih tahu saudara, hebat penting, pintar penting, luar biasa penting. Tapi tanpa Yesus terus ikut kita dalam hidup kita, atau kita ikut terus Yesus dalam hidup kita, kita bisa jatuh, gagal dan hancur. Karena itu pesan saya kakak, nanti kalau kakak sukses, dan memang saya punya mimpi anak-anak saya di gereja harus jadi orang-orang sukses. Bukan sukses terakhir, tapi itu akan menjadi kesaksian bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Tetapi saya kasihnya, kalau kau sudah sukses, tidak pegang kuat tangan Tuhan dan mengikuti Tuhan terus, Anda sedang melepaskan pertama sumber berkah. Kedua, kalau Anda lepas Yesus, Anda sedang melepaskan maut untuk datang dalam hidup saudara. Dan yang ketiga, kalau saudara tidak ikut Yesus dan pegang Yesus selamanya, badai hidup akan datang memporak-porandakan semua yang kau bangun dalam hidup saudara. Sebanyak kesaksian orang yang hebat tanpa Tuhan hancur, berantakan, porak-poranda. Karena itu tutuplah dengan diri, makin sukses, makin bilang sama Tuhan, saya mau ikut Yesus. Tuhan memberkati, dan kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Dan bukan hanya Natalia, ini juga pelajaran untuk kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita bantu berdiri saudara, dan kita mau berdoa. Saya mau kita tunduk kepala sebentar.